Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai kenikmatan baik jasmani maupun rohani, sehingga sini pada mata kuliah teknik khutbah dan muhadarah kita dapat menebarkan benih-benih kebaikan. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena akhlak beliau, karena kewibawaan beliau, kesabaran beliau, perjuangan beliau, sehingga agama Islam tersebar di muka bumi ini, sehingga kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah teknik khutbah dan muhadarah, Bapak Dr. Firdaus Mi'an MPD dan Bapak Ramdi Dinata MPDI, dan yang saya banggakan teman-teman kelas H. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan melakukan praktek pembelajaran atau praktek ceramah pada mata kuliah teknik khutbah dan muhadarah ini yang berjudul meneladani akhlak Rasulullah SAW. Sebagai umat Islam, kita tentu saja harus mengikuti, harus meneladani akhlak Rasulullah SAW, karena akhlak beliau ini adalah akhlak yang amat mulia. Bahkan Allah sendiri pun memuji beliau karena betapa sungguh mulianya akhlak beliau tersebut. Beliau dipuji Allah Subhanahu wa taala bukan karena fisik beliau, bukan karena kekuasaan beliau, bukan fisik beliau yang kuat seperti Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, bukan karena banyaknya kekuasaan beliau di muka bumi ini seperti layaknya Nabi Sulaiman alaihissalam, bukan. Allah memuji beliau karena keagungan beliau, akhlak beliau yang amat mulia. Itulah yang Allah puji kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Qalam ayat 4, "Innaka la'ala khuluqil azim." Dan sungguhnya Muhammad, engkau memiliki budi pekerti yang luhur. Itulah yang Allah sebutkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, kita harus meneladani akhlak beliau. Allah sendiri saja memuji beliau. Bagaimana kita sebagai umatnya, mestinya kita harus mengikuti apa yang Nabi Muhammad ajarkan kepada umatnya, kepada umat Islam ini, itu tentunya kita. Untuk mengetahui berbagai macam sisi kehidupan beliau dengan akhlak yang mulia, kita harus menyelami sejarah-sejarah kehidupan beliau. Bagaimana beliau menjalani kehidupan ini dengan akhlak yang terpujinya. Bagaimana yang terkisah dalam sirah Nabawiyah, ada seorang nenek-nenek yang berjalan di padang pasir dengan beban bawaan barang yang begitu berat. Datanglah seorang laki-laki yang menghampirinya untuk membantunya. Lalu dengan senang hati nenek-nenek tersebut pun menerima tawaran beliau. Dengan senyum beliau membantu nenek-nenek tersebut. Dalam perjalanan tersebut, nenek-nenek tersebut ternyata adalah orang yang suka bercerita kepada orang lain, termasuklah kepada laki-laki yang sedang membantunya itu. Cerita demi cerita, lalu nenek tersebut mengatakan atau berpesan kepada seorang laki-laki tersebut bahwa jangan sekali-sekali nenek tersebut atau orang laki-laki tersebut mengatakan atau berbicara soal Nabi Muhammad SAW. Seorang laki-laki tersebut pun hanya mendengar dan tersenyum tanpa menginterupsi apa yang dikatakan oleh nenek tersebut. Setelah sampainya
di suatu tempat tujuannya. Nenek tersebut berterima kasih pada laki-laki tersebut karena telah membantunya. Dia mengatakan bahwa pertama kali ini dia menemukan seorang yang baik hati dan murah senyuman. Lalu nenek tersebut pun kembali menyampaikan pesan, jangan sekali lagi mengatakan Nabi Muhammad atau berbicara soal Nabi Muhammad, karena kata nenek tersebut Nabi Muhammad itu telah merusak sisi kehidupan mereka di sana, telah merusak pemikiran anak-anak muda, merusak kedamaian, karena dia mengatakan bahwa ada Tuhan selain berhala-berhala mereka. Tuhan itu hanya satu, yang nenek katakan. Seorang laki-laki tersebut tetap tersenyum dan hanya mendengarkan apa yang nenek-nenek tersebut katakan. Lalu setelah ingin pulang, nenek tersebut kembali memanggil dan menanyakan. Ternyata dia belum tahu siapa nama orang tersebut, dan dia pun menanyakan namanya. Siapakah namamu, wahai seorang? Katakan oleh seorang nenek tersebut, siapa namamu? Muhammad. Lalu nenek tersebut belum mendengar dengan jelas karena saya sudah tua, katanya. Lalu ditanyanya lagi, siapa? Nama saya Muhammad. Lalu nenek tersebut pun tersentak dan menatap Nabi Muhammad SAW dengan tatapan yang penuh haru, karena selama perjalanan dia menceritakan seorang Nabi Muhammad yang begitu jelek di matanya. Ternyata Nabi Muhammad yang dia bicarakan itu adalah orang yang telah membantunya tadi, seorang laki-laki yang dengan senang hati membantu dengan murah senyum adalah Nabi Muhammad SAW. Sentak nenek tersebut pun langsung bersyahadat, aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, dan memeluk agama Islam. Seperti itulah sedikit kisah sisi kehidupan Nabi Muhammad dengan akhlak yang amat baik, amat yang mulia, sebagaimana yang ia bersabda bahwa tidaklah aku diutus di muka bumi ini hanya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Begitulah sebagai umat Islam semestinya kita meneladani sifat-sifat beliau, akhlak beliau. Sungguhnya jika kita meneladani beliau, insyaallah kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Masih banyak kisah-kisah lain yang menggambarkan betapa indahnya akhlak Nabi Muhammad SAW. Namun cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.